Owens, saya ingin menanyakan kepada Anda terkait dengan pergerakan saham-saham Bank Big Caps yang beberapa waktu terakhir sudah menyentuh all time high. Nah, seperti apa sih Anda melihat potensi penguatan saham-saham ini ke depannya, apalagi setelah ada momentum pembagian dividen berakhir? Apakah memang masih menarik nih untuk dikoleksi? Ya, kalau kita bicara IHSG 5 tahun terakhir itu penggeraknya memang sektor perbankan ya, dan laba perbankan sendiri itu secara tren 5 tahun terakhir itu pasti selalu naik setiap tahunnya karena memang penggunaan jasa perbankan oleh masyarakat itu terus meningkat. Sehingga kalau saya lihat tahun ini pun dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi kita, lalu apalagi dengan uh, proyeksi bahwa suku bunga akan turun, itu saham-saham perbankan tetap akan sangat menarik. Justru setelah membagi dividen jumbo, memang hari ini dua bank besar ya, ada BNI dan juga BRI, itu terkoreksi dalam. Itu tetapi menjadi entry point yang cukup menarik untuk saya, apalagi kalau nanti kita investornya memegang sampai dengan akhir tahun nanti. Mhm. Oke, jadi masih cukup prospektif. Saya kan ke Susi. Tadi Pak Wawan mengatakan bahwa ini momentum entry terbaik. Nah, tapi apakah Anda melihat pelemahan saham-saham Bank Big Caps ini akan masih berlanjut ke depannya atau justru masih ada potensi rebound? Ya, sebenarnya kan kalau startup kita lihat memang untuk perbankan hari ini anjloknya paling dalam ya. Dia kalau kita lihat kan karena kemarin kan ada exit dari Bank BRI, kemudian hari ini ada exit dari Bank BNI. Jadi sebenarnya untuk aksi koreksi ini saya setuju dengan Pak Wan, justru memang ini harus dimanfaatkan untuk momentum karena sebenarnya secara kinerja, pertumbuhan laba, IPS perbankan itu kan tetap untuk Bank Big Caps gitu ya, ada BCA, BNI, BRI dan juga Bank Mandiri masih cukup baik ya saya. Jadi sebenarnya aksi koreksi ini hanya wajar ketika ex-date memang biasanya saham itu pasti akan turun karena ada aksi penjualan setelah dividen itu mulai dibagikan. Oke, Pak Wawan, dengan momentum buy on weakness yang Anda katakan tadi, apakah sebaiknya investor sudah bisa nanti mengakumulasi secara bertahap atau justru nanti masih sebaiknya menunggu pelemahan lebih lanjut? Karena mengingat beberapa saham Bank Big Caps ini sudah menyentuh all time high. Ya, tentu saja profit taking itu sangat wajar ya. Dan kalau memang saham sudah naik tinggi, apalagi saham perbankan juga tahun ini signifikan sekali naiknya, itu mengalami profit taking sehingga terkoreksi wajar. Memang hari ini itu agak combo karena satu adalah tadi ada ex-date, lalu juga ada berita bahwa inflasi di Amerika Serikat ternyata sedikit lebih tinggi daripada yang diperkirakan, sehingga penurunan suku bunga mungkin tidak secepat yang diharapkan. Lalu juga tadi sudah disampaikan juga bahwa surplus dari Indonesia itu ternyata menurun. Nah, ini tiga berita itu memang menambah ya, menambah sehingga koreksinya lebih dalam dari yang diekspektasikan. Tetapi sebetulnya kalau kita berkaca kepada fundamental masing-masing bank Big Four tadi, ya laba yang menjadi rekor tahun ini pun bisa jadi dipecahkan nanti di tahun depan gitu ya. Artinya di tahun 2024 itu akan lebih tinggi daripada laba di tahun 2023. Kalau seperti itu ya sebetulnya saat ini menurut saya ya mulai akumulasi untuk masuk ke saham-saham perbankan ini. Oke, tapi melihat secara valuasi, apakah harganya saat ini sudah tergolong cukup mahal, Pak Wawan? Kalau kita bicara valuasi sebenarnya ada dua ya. Apakah kita mau memvaluasi terhadap peers-nya? Kalau begitu ya saham BCA nggak pernah akan murah ya. Dia selalu menjadi saham paling mahal disusul oleh saham BRI. Lalu Mandiri baru BNI itu selalu begitu 5 tahun terakhir. Tapi kalau kita berkaca kepada masing-masing historis daripada saham itu sendiri, ya sebenarnya dengan peningkatan laba yang signifikan, valuasi saham bank sekarang tergolongnya wajar gitu. Jadi kalau ada koreksi sampai dengan 5-6%, kalau kita dari tertinggi kemarin di BRI itu sudah koreksi mungkin sudah 7% ya. Menurut saya sih itu relatif entry point yang menarik ya. Terus saja tidak ada jaminan bahwa oh ini sudah nggak akan turun lagi. Itu akan selalu ada. Kalau berkaca kepada historis, itu wajar setelah menyentuh all time high, saham itu terkoreksi 20% dari jadi tertinggi. Itu wajar. Jadi ya sebaiknya memang investor punya horizon investasi yang lebih panjang. Oke, baik. Saya akan kembali ke Susi. Susi, bagi dividen hunter, bagaimana sih caranya untuk menghindari dividen trap? Apalagi saat ini kan memang momentumnya sejumlah emiten membagikan dividen.
Ya sebenarnya kalau kita sebagai dividend hunter ya Sasa, pastinya kita harus mulai mengambil saham itu bukan ketika dekat-dekat hari mau come date. Karena biasanya pasti ketika ex date, apalagi terutama bukan saham-saham big caps ya, itu biasanya turunnya bisa signifikan, bisa menyentuh RB. Tapi kalau kita lihat di saham-saham perbankan kan hari ini rata-rata turunnya sekitar hanya 5%-an saja ya, terutama kemudian kalau kita lihat juga sekitar 2 hingga 5% BBI ini aja hanya sekitar 5,7% saja. Jadi sebenarnya kalau kita mau menjadi dividend hunter, kita itu justru harus mengambil saham itu ketika kita sudah mendapatkan rilis kinerja keuangannya. Jadi dari hasil rilis kinerja keuangannya kan kita bisa memperhitungkan nih labanya naik berapa signifikan. Nah kira-kira DPR yang akan dibagikan untuk dividen di tahun tahun sebelumnya atau tahun 2023 itu kita bisa perhitungkan dari laba yang dihasilkan. Nah ketika sudah merilis laba, kita baru mulai mengkoleksi. Ketika nanti sudah jatuh come date, biasanya itu ada kenaikan yang cukup signifikan ketika menjelang come date. Nah baru nanti ketika ex date ini baru melakukan aksi jual. Jadi kita bisa dapat dari capital gain, kita juga bisa dapat dari dividennya. Jadi harus lihat momentum yang tepat gitu ya untuk kalau misalkan mau melakukan aksi profit taking terlebih dahulu, Susi. Yes.